Salam Patunggilan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing untuk memasuki ibadah keluarga di pekan ini. Dan mari kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan bait ketiga, Hai Masyurkanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki panggilan beribadah yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Sumber Kehidupan yang senantiasa memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita sambut bersama-sama panggilan beribadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan bait yang ketiga, Maha Kasih yang Ilahi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi segenap pujian, hormat, syukur, dan doa kita, kita akan membaca
firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyerahkan kepada Tuhan dalam doa. Puji dan syukur kami persembahkan di hadapan Tuhan yang senantiasa memelihara dan merawat kami dari hari ke hari. Juga pada saat ini di mana kami memiliki kesempatan untuk bersama bersekutu, beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, juga dalam hati kami. Oleh sebab itu kami datang ya Tuhan, sebab kami sadar dalam hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki karena kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami, layakkanlah kami untuk datang di hadapan-Mu. Dan terlebih saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, sertai kami semua, supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan hanya oleh karena penyertaan Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah sebab doa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 80 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam perikop doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manase. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percideraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pekan ini kita masih dibimbing dengan tema liturgis, setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Dan tema renungan pada saat ini, tetaplah berharap pada karya penyelamatan Allah. Nats yang saya ambil di sini adalah ayat yang keempat, ya, yang juga senada dengan ayat yang ke-8 yang saya bacakan demikian. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesusahan dan penderitaan merupakan realitas yang dialami setiap orang, bahkan setiap makhluk hidup. Tetapi hanya manusia yang mampu merespon kenyataan tersebut karena pada dirinya terdapat kesadaran diri, akal budi yang membedakannya dari ciptaan Tuhan yang lain. Kesusahan dan penderitaan yang dialami setiap orang berbeda-beda.
sehingga memunculkan respon yang juga bermacam-macam. Yang diantaranya saya mencatat ada 5 ya, respon. Yang pertama adalah menganggap bahwa kesusahan dan penderitaan itu sebagai takdir, yaitu ketetapan Tuhan yang tidak bisa dihindari, maka ya harus diterima. Yang kedua, menganggapnya sebagai realitas hidup, maka orang harus mencari jalan untuk mengatasinya. Yang ketiga, menganggap kesusahan dan penderitaan itu sebagai ujian iman. Ya. Mungkin kita sering mengatakan, oh ini ujian bagi kehidupan saya, ya, bagi iman saya, ini cobaan. Ya. Yang keempat adalah menganggap kesusahan dan penderitaan itu sebagai hukuman atas kesalahan atau dosa. Ya. Kalau misalnya kita sedang susah atau mungkin kita menderita, kita oh ini karena dosa saya, ini karena kesalahan saya. Yang kelima adalah menganggap kesusahan dan penderitaan itu sebagai bentuk ketidakadilan Allah. Ya. Mungkin orang yang biasanya demikian dia merasa benar. Seharusnya saya tidak menderita seperti ini. Wong saya ini orang yang sudah melakukan ini itu untuk Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel di masa lampau, kesusahan dan penderitaan itu adalah hukuman akibat ketidaksetiaan, ketidaktaatan mereka kepada Allah. Ada hukum yang menyatakan jika bangsa Israel taat, dia akan mendapatkan berkat. Jika tidak taat, dia akan mendapatkan laknat, kutukan atau hukuman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan atau ketidaktaatan umat Tuhan, bangsa Israel di masa lampau, dilihat oleh Allah bukan hanya pada orang per orang, ya, tetapi kehidupan seluruh umat sebagai satu kesatuan iman umat, ya, karena dia mulai dari pemimpin atau raja sampai kepada rakyat biasa, ya. Sebab perilaku hidup itu, ya, taat atau tidak itu juga saling mempengaruhi, ya. Terlebih ketaatan para pemimpin atau raja yang di sini dalam bacaan disebut gembala Israel. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, Mazmur 80 ini ditulis oleh Asaf, ya. Dia adalah pemimpin paduan suara, ya, berisi doa mohon keselamatan bagi bangsa Israel, ya, yang menghadapi masa sulit yang penuh kesusahan dan penderitaan sebagai bentuk penghukuman Allah karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan, ya, mereka, ya, kepada Tuhan. Dalam ayat 5 disebutkan, Tuhan semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa kesusahan dan penderitaan mereka terjadi, ya, karena murka Allah. Dan bahkan kesusahan dan penderitaan itu teramat dalam, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat selanjutnya, ayat 6. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Ini suatu penggambaran hidup yang penuh dengan ratapan dan tangis oleh karena kesusahan dan penderitaan. Lalu apa yang menyebabkan hal ini, ya? Nah, di sini terungkap di dalam ayat yang ke-7 yang disebutkan demikian.
Engkau membuat kami pokok percideraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengelolok-olok kami. Ya. Kesusahan dan penderitaan itu disebabkan oleh ketidakberdayaan. Ya. Umat Tuhan, bangsa Israel, menghadapi bangsa lain yang memusuhi, ya, yang menjajah, yang menindas, yang menguasainya. Umat Tuhan datang menyembah dan berdoa, memohon untuk dipulihkan keadaannya. Ya. Tadi disebutkan dalam ayat yang keempat dan juga ayat 8, ya, 2 kali disebutkan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka juga mengungkapkan pengakuan imannya tentang siapa Allah, sekaligus juga untuk mengingatkan raja atau pemimpin mereka, ya, pemimpin Israel, ya, dalam ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau, ya maksudnya adalah Tuhan Allah, yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau, maksudnya adalah Tuhan Allah, yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Saudara-saudara, ini sebuah pengakuan, ya, bahwa Tuhan Allah adalah Sang Gembala yang menggiring umatnya bagaikan kawanan domba. Dialah yang maha tinggi, dengan terang dan keperkasaannya telah menyertai kehidupan Israel. Bangsa Israel memohon agar Tuhan kembali datang untuk menyelamatkannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, ya, kita dapat, ya, menyimpulkan, atau dari kesaksian firman Tuhan ini kita dapat pengajaran yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tinggi. Dialah Sang Gembala yang menggiring, yang menuntun, menyertai setiap orang yang adalah domba-dombanya. Yang kedua, Dia adalah Sang Terang yang selalu mampu menerangi umatnya yang berada dalam kegelapan. Yang ketiga adalah Dia adalah Allah yang perkasa, dan dengan keperkasaan atau kuasanya selalu mampu menolong umatnya yang berada dalam kesusahan dan penderitaan. Yang keempat, Tuhan adalah Sang Penyelamat. Bahwa seluruh karya Allah yang menggiring, yang menuntun umatnya, ya, bertujuan untuk menyelamatkan. Ya, dimulai dari pemanggilan Abraham sebagai bapak orang percaya, dan sampai dan bahkan telah digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan dan penderitaan adalah kenyataan hidup yang tidak akan dapat menghalangi karya Allah untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia. Biarlah setiap kita dapat merespon kesusahan dan penderitaan dengan benar, yaitu selalu datang kepada Tuhan Yesus dalam pengakuan dan permohonan, sebagaimana yang dilakukan pemazmur, agar kita selalu merasakan kekuatan dan pertolongan di dalam menjalani kehidupan ini. Pada akhirnya kita akan dapat merasakan dan mengalami penggenapan karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus
Kristus. Teruslah berharap pada karya penyelamatan Allah. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Tuhan yang dinyatakan melalui pemeliharaannya kepada kita. Karena itu kita sudah selayaknya untuk mensyukuri akan segala berkat Tuhan yang kita terima. Dan mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan, yang diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 367, bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan juga sekaligus doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Tuhan memelihara kami dari hari ke hari. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan kami melalui rezeki yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami mengambil sebagian berkat Tuhan untuk kami persembahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan melalui gereja-Mu. Dan kami menyerahkan segenap pelayanan gereja Tuhan pada saat ini di tengah situasi pandemi ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan peribadatan, baik yang secara online maupun offline, semuanya kami serahkan di hadapan Tuhan, agar semuanya dapat membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami serahkan juga para hamba Tuhan, di dalam mereka melayani ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, memberikan hikmat, untuk mereka secara kreatif mengembangkan berbagai bentuk pelayanan di tengah gereja Tuhan. Kami serahkan juga program-program kegiatan yang ada. Tuhan juga memberkati semua yang sudah direncanakan dan diputuskan untuk sebagai wujud melanjutkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pada saat ini kami masih dalam keprihatinan dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Oleh sebab itu kami menyerahkan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam mereka menyembuhkan
para pasien, merawat para pasien. Tuhan juga memberkati mereka semua untuk mereka dapat melakukan semua tugasnya dengan baik. Dan terlebih juga kami menyerahkan mereka yang terkena COVID-19 Tuhan juga memberkati, memampukan mereka melewati situasi-situasi sulit melalui berbagai pengobatan maupun upaya-upaya mandiri untuk dapat menyembuhkan dirinya. Kami serahkan juga upaya-upaya penanggulangan COVID-19 ya Tuhan, baik melalui pemerintah maupun juga melalui lembaga-lembaga ataupun masyarakat semua Tuhan. Jadikanlah semuanya itu upaya-upaya kami semua mendapatkan keberhasilan dalam penanggulangan COVID-19. Kami serahkan juga bangsa, negara dan pemerintahan kami, yang tentu dengan adanya pandemi ini berbagai segi kehidupan terpengaruh ya Tuhan, bahkan juga dalam sisi ekonomi kami juga berprihatin dengan keadaan ini, di mana juga banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami untuk menata pemerintahan dengan bijaksana, dengan adil, sehingga masyarakat bangsa kami ini boleh kembali menampakkan pembaharuan di tengah mereka menjalani kehidupannya masing-masing. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan memahami kehidupan yang Tuhan beri. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan untuk penghidupan kami. Tuhan juga memberkati pendidikan anak-anak kami, agar mereka juga boleh berproses untuk meraih kehidupan dan masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus Gereja Kristen Jaiwetan, dari pelayanan di tingkat majelis agung, majelis daerah maupun majelis jemaat, kiranya kami semua dapat melakukan pada tugas dan panggilan kami masing-masing, sehingga nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri persekutuan kami, ibadah kami, untuk kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan juga menyertai kami. Dan kami menyerahkan segenap doa kami, ucapan syukur kami, dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 406 bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Sehingga ku
Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang disampaikan melalui hambanya yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.